Hai Sobat Aral Chess, dari lanjutan hari kedua babak quarter final kejuaraan Global Chess.com 2022. Saya akan ajak kalian untuk melihat partai Hikaru Nakamura melawan Dudayan Kitov. Di hari kedua ini lagi-lagi ya, Hikaru Nakamura masih terlalu wangi, Hikaru Nakamura masih terlalu dominan untuk pecatur nomor 1 Polandia ini, Dudayan Kitov. Saya akan ajak kalian untuk melihat partai di game ketiga. Hikaru Nakamura memulai dengan langkah E4 dan dijawab C5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Putih memainkan langkah C3. Variasi alapin dalam pembukaan Sisilia dipilih oleh Hikaru. Kemudian duda kuda F6, putih E5, hitam kuda D5 dan putih D4. Kemudian hitam memukul pion D4, putih memukul pion D4 dan hitam D6. Putih gajah C4, hitam kuda B6, dan putih gajah B5. Teman-teman, ini masih teori ya dalam pembukaan Sisilia variasi alapin. Nah, ini yang harus kalian lakukan setiap bertemu dengan kalau kalian mau jadi pemain putih yang bermain dengan pembukaan Sisilia alapin. Nah, ini juga untuk mengejutkan lawan kalian ketika lawan kalian bermain dengan pembukaan Sisilia. Setelah gajah B5, idenya adalah apabila hitam memukul pion E5, maka kuda memukul pion dan terjadi pin ya. Ancaman dari gajah B5. Hitam merespon dengan langkah E6, putih gajah G5 dan hitam menteri C7. Putih melanjutkan dengan langkah rokade, hitam gajah D7, pion memukul pion D6, gajah memukul pion dan putih kuda C3. Hitam A6, putih gajah D3 dan hitam H6. Putih tarik gajah ke petak E3 dan hitam F5. Sudah memasuki langkah ke-14 dan ini adalah langkah yang sangat krusial teman-teman. Di langkah berikutnya yang membuat pertandingan menjadi lebih seru dan Hikaru Nakamura mengambil inisiatif lewat langkah ini, inisiatif serangan. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Hikaru? Yap, Hikaru memainkan langkah bongkar dengan langkah D5. Boom. Kemudian hitam kuda memukul pion, kuda memukul kuda, pion memukul kuda, dan putih lanjutkan dengan gajah C2. Apa tujuan dari langkah D5 tadi? Tujuannya adalah untuk merusak struktur pion dan merusak bangunan dari pemain hitam. Kita bisa lihat bahwa sekarang posisinya jadi lebih enak banget buat putih. Nah, Dudayan Kitov tidak mau mengambil resiko dengan memilih rokade pendek. Dia lakukan rokade panjang. Hikaru Nakamura memainkan langkah benteng C1. Dia tidak buru-buru mengambil pion di petak D5. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah G5, putih gajah A4 dan hitam G4. Putih kuda D4, gajah memukul pion H2, putih raja H1, hitam gajah E5, putih gajah memukul kuda, hitam gajah memukul gajah, kuda memukul gajah, pion B memukul kuda, dan menteri A4. Hikaru Nakamura masih kalah nih satu pion, tapi dia coba ambil inisiatif serangan terus. Hitam benteng D6, putih memukul pion A6, dan hitam lanjutkan dengan menteri B7. Kemudian putih lanjutkan dengan menteri D3, hitam menteri F7, dan putih menteri A6, raja D7, raja G1 dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Kenapa dia menggeser raja? Karena ada ancaman checkmate dari menteri ke petak H5. Skak dan checkmate di petak H2. Nah, kalau misalkan menteri ke petak H5 sekarang masih bisa ditutup dengan langkah G3. Hitam memilih benteng C8, putih gajah B6 dengan ide mencegah benteng ke petak C7. Kemudian hitam benteng E6, putih benteng F ke petak D1 dengan ide mengambil pion di petak D5 dan mendapatkan benteng di petak C8. Hitam benteng B8, putih benteng E1. Nah, apa ide dari benteng E1? Idenya adalah sangat bahaya, yaitu memukul gajah. Kalau dimakan, akan ada skak di petak A7. Skak, raja harus menjaga menteri. Dan benteng di petak B8 akan jatuh. Dudayan Kitov, raja ke petak E8. Putih gajah ke petak D4. Boom. Gajah memukul gajah.
Menteri memukul pion C6, raja ke petak E7, menteri C7, raja F6, benteng di petak B8, jatuh guys. Duda yang kick off, raja G6, putih G3, hitam benteng B6, putih menteri F4, hitam menteri F6, putih benteng C ke petak D1, hitam gajah C5, putih benteng memukul pion D5, hitam benteng B4, putih menteri E5. Nah, kemudian di langkah ke-40 ini langkah yang aneh dilakukan oleh Duda yang kick off dengan kombinasi gajah memukul pion F2. Sepertinya ini frustasi ya dari langkah Duda yang kick off. Ya, putih, raja memukul gajah, hitam benteng memukul pion B2, raja G1, menteri B6, dan ya masih bisa ditutup dan aman bagi Hikaru Nakamura dengan menteri E3. Ya, hari kedua ini juga sangat luar biasa. Hikaru Nakamura mengalahkan Duda yang kick off dengan skor telak 3-0 dari 3 kali permainan. Teman-teman, apa komentar kalian? Dan Hikaru Nakamura akan bertemu pecatur Amerika Serikat lainnya di babak semifinal, yaitu Wesley So. Nah, menurut kalian seberapa besar peluang Hikaru Nakamura untuk jadi juara final kejuaraan Global Chess.com yang hadiahnya total 1 juta US dollar, pemenangnya akan mendapatkan 200.000 US dollar. Kita ngobrol di kolom komentar, jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman, nyalakan lonceng notifikasi kalian.